asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya bahagia dan bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan berbahagia juga pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini di Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang apa namanya, saya juga nggak tahu. Masya Allah. Dan apa itu namanya, ini undangan masuk juga, dan pastinya ini semua adalah takdir dari Allah, dan saya memang jujurlinya itu memang milih-milih undangan karena memang ada hal-hal yang memang menjadi pertimbangan saya dalam memilih undangan tersebut, khususnya mengenai apa yang saya sampaikan ini bisa ditelan, dicerna, atau mungkin diaplikasikan atau tidak. Sebagaimana tadi mungkin Pak Moderator ya, Pak siapa tadi? Lupa saya. Bapak Pak Moderator Sahid, utamanya. Pak Sahid, Pak Sahid. Sahid, mohon nyuwun sewu nggih. Pak Sahid tadi sampaikan bahwa ternyata memang kesehatan itu tidak serumit dan suruwet yang dibayangkan banyak orang. Dan memang azas itulah yang saya pakai, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa ternyata memang kesehatan itu tidak serumit dan seribet yang dibayangkan banyak orang zaman sekarang. Bahkan guru saya mengatakan, sampai dia mengatakan begini, dia katakan kalau imanmu lagi turun, hatimu lagi nggak siap, maka nggak usah medical check up, kata beliau gitu. Karena banyak orang zaman sekarang ini ketika mereka medical check up, kolesterol cuma naik 10, katakanlah apa tuh namanya, asam urat sedikit naik, apalah gitu kan, yang nggak sedikit ada tanda bintang dan merah, takutnya luar biasa. Padahal sebelumnya hidupnya biasa-biasa aja, baik-baik saja, nggak ada masalah gitu kan. Ketika ada hal-hal seperti itu, akhirnya dengan keadaan iman ya, dan ada tanda kutipnya di situ, ada iman dan hati yang tidak siap, akhirnya dia menjadi orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Ada juga kisah di mana seorang yang subhanallah ya, saya diceritakan lagi-lagi guru saya, beliau menceritakan ada seorang bapak yang dia sepanjang tahun, berapa tahun gitu minum kopi aja, tidak ada masalah gitu kan. Tiba-tiba entah kayak gimana, dia tes alergi gitu kan, dan tes alergi itu disebutkan dalam tes alergi itu bahwa dia alergi sama kopi. Sejak dia tes alergi itulah dia nggak bisa lagi minum kopi gitu kan. Hidup, kadang-kadang saya mikirnya hidup kok gitu-gitu amat sih gitu loh. Apa namanya, segitunya gitu loh, kita tuh kadang-kadang kekhawatiran ya, banyak orang tuh terhadap sesuatu sehingga kadang-kadang dia lupa bahagia. Makanya ada tagline kan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi pagi ini Anda harus bahagia. Saya pun udah bahagia dari tadi pagi. Bahagia berada di sini, bahagia ngomong di depan 800 orang nih, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya, kalaulah semua berubah tuh buat saya itu kan jadi suatu mood booster banget gitu kan. Tapi pun kalau tidak ya 10 orang saja berubah, 20 orang saja berubah, karena saya berprinsip bahwa kedokteran atau kesehatan itu harus sampai pada satu titik di mana kita membuat orang itu menjadi makin sehat dan sembuh dari penyakitnya, dan kalau dia sakit itu dia bisa berobat dengan mudah, dengan murah, kalau bisa gratis kayak begitu. Jadi itu sebuah idealisme kali ya yang mungkin saya sampaikan, dan pada pagi hari ini tentunya kita dengan waktu yang terbatas ini saya mungkin coba pilah-pilah saja yang kita bisa atau mungkin bisa saya sampaikan, karena kalau kita bicara terlalu luas juga kayaknya nanti malah apa tuh namanya, nggak fokus gitu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau bicara tentang kesehatan maka kita mungkin tidak akan bisa jauh-jauh dari bagaimana khususnya Quran ya, dalam hal ini yang sebagai Muslim saya meyakini disitulah letak semua sumber ilmu gitu kan. Maka kalau bicara kesehatan ya tentunya juga rujukannya itu Quran, rujukannya itu Quran. Bagaimana Quran bicara. Nah, ada beberapa poin yang mungkin akan saya jelaskan di sini karena bahasa kita atau topik kita pada hari ini kan judulnya asal muasal penyakit serta bagaimana mengatasi dengan cerdas, dengan bijak, bahkan dengan mudah sebenarnya. Baik, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan kita manusia, khususnya nenek moyang kita atau bapak moyang kita itu Adam alaihissalam.
itu disebutkan dalam Al-Quran, Adam itu kan diciptakan Allah dengan tangannya Allah sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Adam itu diciptakan dari apa? Dari sesuatu benda yang mati, yaitu tanah, gitu kan. Kemudian benda mati ini kalau bahasa Quran itu kan solsolin kal fakhar, kemudian dicampurkan dengan air, dicampurkan dengan air, kemudian dicampurkan dengan abu dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi ini, kemudian dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Tentunya tangan Allah tidak akan sama dengan tangan kita. Kemudian disitulah asal muasal cerita penciptaan Adam. Ada satu poin di sini yang akan saya ceritakan, karena ini nanti kaitannya dengan bukan cuma cerita Adam alaihissalam, tapi pasangannya Adam yaitu Hawa alaihissalam. Jadi ada dua nanti, mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi Bapak sekalian, kata kuncinya di situ adalah tanah. Allah menciptakan Adam dari tanah. Maka bicara tentang tubuh manusia secara umum nanti, kalau perempuan lain lagi ceritanya. Karena Adam diciptakan Allah dari tanah, maka semua yang ada dalam tubuh Adam alaihissalam itu adalah semua saripati tanah di muka bumi ini Allah kumpulkan jadi satu. Nah, jadi tanah ini menjadi satu topik yang penting. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas lagi tentang tanah ini dan bagaimana kita membersihkan katakanlah tanah tersebut, maka saya akan ambil kisah yang lain supaya ini menjadi sebuah mungkin storytelling gitu kan, sesuatu yang menjadi cerita yang menarik untuk kita pahami bahwa ada hal-hal yang sebenarnya dalam kesehatan itu, kalau saya tuh senangnya ada semacam mind blowingnya gitu kan, mind blowing dalam artian ternyata menarik gitu loh kalau kita ngebahas itu, terutama menjelaskan itu bagaimana Quran menyampaikan tentang kesehatan ini. Nah, baik kemudian begini. Jadi ketika Nabi Adam itu sudah diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna ya saat itu ya, dengan ada mata tentunya, telinga segala macam, dan diletakkan Allah di satu tempat di atas tanah seperti itu di surga tentunya. Kemudian saat Nabi Adam sudah terbujur seperti itu dan dalam keadaan Adam alaihissalam itu belum dimasukkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menarik di situ ternyata dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwa iblis ya laknatullah alaih itu mengelilingi, berputar ya, mengelilingi ya, ngiderin lah gitu kan, ngiderin Nabi Adam tadi. Lalu dalam pengidaran tadi iblis mengadakan penelitian ya, iblis mengadakan penelitian. Riset lah mungkin. Jadi kalau ya guyonannya lah gitu kan, kalau ditanya bapak atau mungkin siapa riset atau researcher pertama yang ada di alam semesta ini, maka mungkin jawabannya iblis gitu kan. Jadi peneliti pertama lah, jadi dia meliti Nabi Adam saat manusia nggak ada. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah dia neliti itu, ya dia neliti, dia putar, pusingin Nabi Adam, dia putarin 7 kali nggak salah gitu riwayat disebut, saya. Lalu iblis masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam melalui hidungnya kalau nggak salah, atau mulutnya, seperti itu dalam hadis tersebut. Masuklah iblis tadi ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Dengan catatan saat itu Nabi Adam belum ada ruhnya ya, itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi dia kelilingin ya, Nabi Adam tadi, kemudian dia masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam, diketok-ketok sama iblis tadi. Ini manusia apa sih kayak begini kok sakti, bukan bahasa kita kan sakti banget sini orang gitu kan. Sampai Allah menciptakan sendiri dengan tangannya, gitu lah kurang lebih. Dan ternyata Masya Allah tabarakallah, setelah dapat dapat kesempatan tadi, yang tentunya dengan izin Allah dan kehendak Allah tentunya, akhirnya dapatlah kesimpulan iblis laknatullah alaih tadi tentang Nabi Adam alaihissalam. Apa kesimpulannya? Dalam hadis disebutkan bahwa iblis mengatakan ini manusia, bukan makhluk, ini makhluk, kata iblis, akan banyak sekali berurusan dengan syahwat, kata iblis laknatullah alaih gitu. Itu yang pertama. Dia akan banyak berurusan dengan syahwatnya. Kemudian yang kedua, ya, dia ada 7 kesimpulan. Kita tidak bahas semua, beberapa poin saja yang akan kita bahas. Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa ini orang atau ini makhluk akan banyak berurusan dengan perutnya, gitu. Jadi 2 itu poin. Oke. Jadi poin pertama adalah dia akan banyak berurusan dengan syahwatnya. Poin yang kedua adalah dia akan banyak berurusan dengan perutnya. Ada satu lagi dengan kemaluan juga ada. Nah, tapi kita akan 2 ini aja. Nah, maka bicara tentang manusia Bapak sekalian ya, maka kalau kita bicara tentang kita ya, diri kita yang sebagai anak turunan
dari Nabi Adam alaihissalam, ya, maka semua, kalau boleh saya sampaikan di sini, semua problem kesehatan yang saya temukan, ini kesimpulannya. Kesimpulan pertama, semua problem kesehatan yang saya temukan itu pasti ada kaitannya dengan tanah. Itu pertama. Nah, tanah ini sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Adam atau mungkin strukturnya tubuh kita itu, maka tanah itu dilambangkan atau dianalogikan sebagai pencernaan kita, usus, lambung, segala macam. Itu tanahnya. Jadi dia mesin apa ya? Mesin bukan mesin ya, tempat bercocok tanamnya, ya. Maka kalau tanahnya rusak, maka rusaklah semua. Bahasa kaidahnya begitu kalau secara fisik. Artinya kalau bicara tentang nanti bicara tentang apa promil katakanlah, ya, bicara tentang promil. Nanti ada solusinya tentunya. Bicara tentang promil orang yang program hamil seperti itu tuh, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa kalau bicara tentang sperma yang baik, katakanlah bagi seorang laki-laki, mustahil dia bisa dapatkan sperma yang baik kalau dia punya tanah yang buruk. Nah, gitulah tanah itu. Nah, sehingga Bapak sekalian, nah di sini ada beberapa, saya stop dulu sini tentang tanah, ya. Baik, kita akan terbanglah katakanlah pergi ke hal yang lain yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang khutuwat. Khutuwat itu adalah, kalau kita kan wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan kalau bahasa terjemahan yang kita dalam bahasa Indonesia kan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan kan gitu. Tapi sebenarnya khutuwat ini adalah renstra, ya, rencana strategisnya iblis, ya. Jadi iblis itu punya renstra yang sudah dideklarasikan sejak zaman dulu, ya, apa tuh namanya, Adam diciptakan dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, ya, bukan bersujud sholat tentunya, hormat ya seperti itu. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa iblis sudah mengatakan saya akan perangi mereka, musuhi mereka, dan disitulah iblis laknatullah alaih melakukan atau membuat renstra-renstra. Dan Al-Quran menjelaskan tentang renstra itu. Baik, renstra dalam Quran yang bicara tentang khutuat, nanti bisa coba dilihat, itu ada beberapa apa topik ya, ada beberapa topik. Tapi menariknya, saya tidak akan bahas semua topik karena ada 4 khutuat itu dalam Quran. Khutuat yang pertama ya, itu ternyata kalau sekedar informasi saja adalah berkaitan dengan keimanan seseorang, keimanan manusia. Maka itu menjadi renstra-nya iblis untuk dirusak. Itu yang pertama. Renstra yang kedua atau khutuat yang kedua adalah berkaitan dengan subhanallah ya, berkaitan dengan kehormatan, kesucian ya seseorang, itu menjadi renstra yang keduanya iblis laknatullah alaih. Nah, yang ketiga keempat ini menarik. Jadi ternyata khutuat syaitan itu Bapak-Ibu sekalian, atau rensranya syaitan laknatullah alaih itu, iblis itu ternyata yang ketiga itu kaitannya dengan makanan minuman. Itu yang ketiga. Renstra yang keempat kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pertanian dan perkebunan atau peternakan. Ya. Semua direnstrakan sama si iblis itu ya untuk dirusak seada-adanya, untuk dirusak sejadi-jadinya. Itulah kerjaannya dia sampai detik ini. Jadi kalau sekarang Anda lihat keadaan makanan minuman yang buruk zaman sekarang ini, ya, atau Anda ngelihat pertanian, perkebunan, peternakan, ya, bahkan kadang-kadang ini sedikit obrolan kita agak sedikit lah ya, nakal-nakal lah gitu kan. Kadang-kadang saya ngelihat ayam-ayam yang dimakan ya banyak orang sekarang itu kan. Anda pernah lihat ayam kampung lah? Ada ayam kampung itu ada 2 jenis kelamin. Satu ayam kampung jantan, satu ayam kampung betina, betul? Betul. Sekarang kalau Anda lihat ayam-ayam potong itu sebagian, kalau bukan sebagian, sudah tak tampak lagi mana jantan mana betinanya. Coba lihat. Gitulah. Nah, pernah melihat nggak ayam potong yang dimakan kita banyak orang makan itu? Itu nggak kelihatan lagi mana jantan betina. Jadi Anda lihat kan sosok jantan gitu kan. Sosok jantan apa ayam jantan yang gagah, ayam berkokok gitu kan. Dia punya taji segala macam. Kemudian ada juga ayam betina ya dengan kompak 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 kompak, ada gitulah kayak gitu. Tapi sekarang kan nggak ada lagi. Kita nggak nemukan lagi. Sepertinya sama aja jenis kelaminnya semua. Ya, mirip-mirip aja tuh yang sering dibawa dalam truk-truk ya. Nah itulah sedikit cerita tentang itu. Jadi nggak kelihatan lagi makanya kalau Bapak Ibu baca data, ini menariknya. Apa datanya?
Ternyata ini yang menjadi satu hal yang kadang-kadang saya ketawa sendiri. Apa ketawanya saya? Karena ternyata ada seorang ya ilmuwan lah ya, saya pernah baca itu, dia buka suatu data, dia bilang begini, ternyata laki-laki yang berusia apa tuh namanya 30 tahun di tahun kita sekarang ini 2000-an something kayak begini itu usia 30 tahun ya, kadar testosteronnya kata dia compare ya dengan data yang dia punya saat itu ternyata kadar testosteronnya si laki-laki yang umurnya 30 tahun di tahun-tahun kita ini sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an. Oke? Paham maksudnya ya? Jadi 30 tahun di usia sekarang, kadar hormon laki-laki atau testosteronnya itu sama dengan laki-laki yang berumur berapa tadi? 60 tahun di tahun 80-an. Maka nggak heran zaman sekarang laki-laki nggak tampak sebagai laki-laki, nggak punya sosok laki-lakinya. Ya, laki-laki itu kan Quran menjelaskannya sebagai sosok yang qawam. Qawam itu apa? Rijal, qawam 'alan nisa. Itu kan bahasa Qurannya kan. Makanya bisa ada baca bahasa Quran itu tentang laki-laki katakanlah itu apa tuh namanya ada dua tuh. Yang pertama adalah rujulah atau laki-laki secara sosok laki-laki gitu kan. Ada juga sosok laki-laki dengan cuma jenis kelamin saja yang kita sebut dengan rujul apa zukuroh. Nah, subhanallah ya. Kayak lihat gitu kan, kayak begini ini apa ceritanya? Kenapa laki-laki nggak jadi laki-laki? Kadang-kadang saya lihat ya beberapa, ya Anda tahu lah gitu kan, beberapa film-film Asia itu kan dari negara ginseng itu kan, lihat laki-laki gitu, laki-laki kok anunya bibirnya merah gitu kan, kulitnya putih. Kadang-kadang saya pikir ini laki-laki apa perempuan gitu, gak ada laki-lakinya. Laki-laki itu kan gagah gitu loh sekalian. Dia sosok yang Anda lihat tuh badan itu tegap gitu kan. Kulitnya itu ya nggak ada manicure pedicure lah buat laki-laki yang benar gitu. Ngapain juga gitu-gituan. Potong kuku sih potong kuku. Gitu loh lebih. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu nggak tampak sosok laki-lakinya di situ. Ya. Nah, ini kalau kita lagi-lagi buka lagi datanya lebih dalam lagi, maka itu banyak sekali kaitan-kaitan dengan namanya apa tuh namanya ya, endokrin disruptor katakanlah atau perusak kelenjar pada manusia, mulai dari plastik ya, mulai dari bahan-bahan seperti paraben, SLS, bahkan beberapa jenis obat-obatan itu yang dia masuk kategori sebagai endokrin disruptor yang mendistrak gitu kan, atau mungkin mendisrupt lah gitu kan bagaimana peran dan fungsi hormon tadi. Jadi balik-baliknya apa ke tanah. Tanahnya rusak, spermanya rusak, dan akhirnya muncullah berbagai penyakit-penyakit yang kalau kita lihat tahun 80 atau 90-an nggak banyak penyakit-penyakit seperti sekarang ya Bapak Ibu sekarang. Autoimun nggak banyak. Autoimun tuh nggak banyak kayak sekarang. Kayak kadang-kadang, kenapa gitu nggak banyak? Contoh nih, salah satunya misalkan Anda yang mungkin suka makan bakso kan, itu kan, oke bawain anak istri atau keluarga di rumah bakso, belilah bakso atau apalah mie ayam atau apalah gitu kan, tekwan atau apalah misalnya gitu. Kemudian Anda bayangkan satu dandang itu yang lagi panas-panasnya itu dimasukkan ke dalam apa tuh namanya plastik. Terlepaslah plastik itu katakanlah food grade apa segala macam, tapi plastik is plastik menurut saya gitu kan. Bawalah ke rumah itu kan. Dan plastik itu sendiri BPA-nya apa segala macam termasuk endokrin disruptor juga di sini. Jadi akhirnya rusaklah semua tuh ya tanah tadi itu ya. Tanah tadi itu rusak semua ya. Kenapa? Banyak bahan-bahan sintetik yang masuk berlebihan dalam tubuh kita tadi gitu loh. Tapi menariknya nanti akan saya jelaskan terus bagaimana cara kita memperbaiki tanah tadi, itu yang paling penting sebenarnya kan. Belum lagi ini kita belum cerita tentang bagaimana Hawa alaihissalam diciptakan Allah, karena Hawa itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari bagian tulang rusuknya Adam alaihissalam yang paling pendek. Nah itu hadisnya begitu. Jadi Hawa itu diciptakan Allah dari suatu yang hidup gitu kan. Nah, makanya problem atau kesehatan yang ada saat ini itu kebanyakan karena apa? Karena banyak manusia ya keluar dari fitrahnya dia, sebagaimana Allah menciptakan perempuan keluar dari fitrahnya dia, laki-laki keluar dari fitrahnya dia. Kayak begitulah kurang lebih.
Sehingga nanti, nah, terus bagaimana kita berpikirnya, terus solusi apa yang kita bisa ambil katakanlah kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sebelum bicara tentang solusi, kita lihat lagi nih bagaimana cerita tentang tanah tadi gitu kan, atau bagaimana cerita tentang kerusakan tanah yang masya Allah apa tuh namanya menjadi hal yang sangat sangat apa ya, sangat menyedihkan di kalau zaman sekarang. Contoh nih, contoh ya. Baik, saya mungkin Bapak Ibu mungkin di daerah Jogja kan banyak lahan pertanian. Yang saya tahu, setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, kalau bicara tentang pertanian zaman sekarang, katakanlah lahan padi misalkan gitu ya. Maka lahan padi di zaman sekarang itu satu hektarnya itu mentok biasanya di angka 4 ton seingat saya dengan menggunakan pupuk pestisida. Setahu saya begitu, ya. Jadi Anda bayangkan itu lahan tuh, tanah gitu kan, ditanamin, semprot lagi. Jadi setiap setiap dia mau tanam lagi itu semakin banyak katakanlah apa tuh namanya pupuk pestisida yang dia pakai dan pupuk-pupuk sintetik yang dia gunakan. Jadi semakin numpuklah tanah tadi dengan racun-racun pestisida yang itu Anda sudah tinggal baca kok datanya. Itu salah satu yang sumber kerusakan yang sangat besar di dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi karsinogenik, pemicu kanker segala macam. Padahal, nah lihat nih, eh, banyak orang yang sering bertanya ke saya, dokter, bagaimana cara saya mengatasi masalah lambung? Ini jadi resep nih sebenarnya. Apa yang kita makan itu Bapak sekalian, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah obatnya kita kalau kita sedikit modif kata kayak begitu. Contoh nih, kalau Anda masalah lambung, maka kita kan tahu salah satu makanan yang kita banyak makan itu namanya amilum yang berasal dari nasi. Ya. Nasi kita itu ada amilumnya kan, glukosa apa segala macam. Maka salah satu yang saya banyak sarankan kepada orang-orang yang mempunyai masalah pencernaan, ya, itu lambung katakanlah kayak begitu tuh adalah dia mengkonsumsi produk dari beras, yaitu apa? Yaitu air tajin, katakanlah begitu. Jadi air tajin itu sebenarnya itu amilumnya itu sangat baik dalam memperbaiki apa tuh keseimbangan organ lambung kita, ya. Kayak kemarin ada seorang ibu yang korulah ketemu saya dan dia tanya, dok saya sudah minum itunya air tajinnya kata beliau. Terus saya katakan kok ini belum ada perubahan. Ya saya bilang ibu minum air tajinnya dari air tajin apa gitu kan, berasnya organik nggak? Nggak, ya udah nggak mungkin bisa dapat kayak begitu. Jadi air tajin itu bagus sekalian menjadi salah satu katakanlah obat ya. Jadi kalau ada Anda punya masalah lambung, masalah pencernaan, maka salah satu yang saya sangat sarankan itu pakailah air tajin. Kalau nggak punya air tajin gimana? Maka ambillah dari katakanlah amilum atau mungkin bahasanya itu tajin dari yang lain. Salah satunya itu yang biasa kan yang nggak disemprot pestisida segala macam tuh pakai ubi-ubian ya singkong segala macam itu biasa saya pakai itu. Jadi itu kan mudah tuh kayak begitu. Nah, kaidahnya Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita bicara tentang tanah ini kalau sudah rusak secara massal dan masif Bapak Ibu sekalian, maka kalau Anda yang mungkin ahli pertanian atau mungkin punya keluarga yang jago pertanian, maka di situ sebenarnya ada hal yang menarik ya. Kalau biasanya dia sudah tanam, sudah punya satu apa tuh namanya lahan pertanian yang dia biasa tanami di situ dengan tanaman tumbuh-tumbuhan tapi disemprot dengan apa tuh namanya bahan-bahan sintetik ya pestisida segala macam. Lalu dia pengen si lahan itu untuk diperbaiki atau mungkin dia mau tanam dengan konsep organik, maka ada satu kaidah yang saya ketahui bahasa simpelnya buat orang awam itu supaya ini tuh di apa lahan ini tetap bisa baik ditanami ya dengan tanaman-tanaman yang dia mau tanam organik tadi, maka dilakukan suatu kaidah namanya land clearing.
Nah, land clearing ini, makanya saya bilang sebenarnya kalau kita ngerti kaidah tubuh kita ini, Bapak sekalian, yang kita dalami Quran, kita pelajari Quran, maka sebenarnya banyak penyakit-penyakit itu bisa kita sembuhkan dengan izin Allah tentunya dengan kaidah-kaidah yang sederhana. Bahasa land clearing yang saya pakai di sini kalau kita terjemahkan dengan bahasanya kita, maka sebenarnya itu adalah satu konsep yang dikenal sebagai self eating atau autofagi. Nah, tubuh kita ini sebenarnya punya sebelumnya mungkin apa ya, button ya, tombol-tombol yang dia bisa aktif ketika kita melakukan satu kondisi-kondisi yang akhirnya membuat tubuh itu melakukan proses auto detox. Nah, baik. Berarti kaidahnya gimana dalam hal ini? Kalau misalkan ada yang bertanya, dokter, saya sudah banyak nyampah lah bahasa gitu, makan ini, makan itu, penyakit udah berlimpah luar biasa, mbak ada badan nggak ada enak-enaknya, maka bahasa saya paling gampang lakukanlah auto detox. Auto detox itu tubuh kita mendetoks dirinya sendiri. Nah, kaidah yang paling sederhana yang sekarang dunia kesehatan itu kenal adalah namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu kalau dalam bahasanya kita di Islam ya, yang Muslim tentunya paling gampang namanya puasa. Cuman ternyata menariknya ada beberapa yang saya baca dari beberapa literatur itu ternyata proses itu sudah mulai mencapai optimalnya. Optimalnya itu ketika seseorang itu dalam satu hari katakanlah 24 jam itu dia mengkosongkan lambungnya ya dalam waktu kurang lebih sekitar bukan paling efektif tapi sudah mencapai peaknya itu dia di angka sekitar 17 jam. 17 jam. Ketika 17 jam itu maka tubuh itu sudah mulai melakukan semacam body cleansing, dimakan sama dia. Sel-sel rusak itu dimakan. Tapi ada catatannya. Catatannya Anda harus setting dari awal tubuh supaya tubuh tidak kelaparan. Ya, kayak orang puasa lah, kalau puasa-puasa sunnah kan bagi yang muslim ya, itu kayak puasa-puasa sunnah kayak begitu, itu memang sudah disetting dari awal hari ini mau puasa. Kalau lah bukan puasa, mungkin bagi yang non muslim katakanlah kayak begitu, maka dia sudah settingkan dari pagi katakanlah atau dari jam berapa, misalkan ya paling gampang jadi jam 6 pagi lah misalkan. Kalau jam 6 pagi ke 6 sore kan sudah 12 jam, ditambah 5 jam lagi, berarti 6 tambah 5, 11. Berarti sampai jam 11 malam dia tidak makan apapun, minum saja tidak apa-apa, boleh minum air. Jadi, dan ini beberapa lagi-lagi saya katakan bahwa ternyata literasi-literasi seperti ini, bahkan ada yang mengatakan 3 days water fasting. Jadi kalau Anda mau bersihkan itu, ya itu salah satu kaidah yang paling gampang tuh dalam kaidah 3 hari puasa air. Jadi cuma minum air selama 3 hari itu. Jadi selama 3 hari itu Anda nggak makan apa-apa, puasa air aja tutup. Itu kaidah yang seperti mesin bulldozer yang akan menghabiskan sampah-sampah metabolisme dalam tubuh kita secara fisik ya, bukan sampah emosi. Ada lagi nanti ada lagi nama sampah emosi. Sampah emosi lagi ceritanya. Makanya sekarang itu banyak orang kata guru saya bukan obesitas fisik, tapi dia obesitas jiwa. Jadi jiwanya obesitas. Terlalu banyak beban pikiran, semua dipikirin sama dia. Mungkin bahasa sekarang tuh overthinking, semua dipikirin. Semua, pokoknya sekecil apapun dipikirin sama dia. Ya, kayak begitulah. Kayak kadang-kadang mikirin orang hidup kayak begini apa enak ya gitu ya. Semua dipikirin, semua dianalisa. Ya, makanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, angka-angka itu penting, betul. Apalagi kan Bapak Ibu kan bagian ekonomi dan bisnis kan, gitu kan. Pasti banyak hubungan sama angka-angka. Tapi kadang-kadang angka-angka itu menjadi suatu jebakan, ya. Jebakan, jebakan atau katakanlah yang membuat akhirnya kita punya iman itu atau mungkin bahkan keberkahan itu diturunkan, bukan turunkan, diambil, dicabut perlahan-lahan sama Allah. Bagaimana atau mungkin secara sejarahnya seperti apa? Maka saya mungkin bisa ambil satu kisah ya, di mana di perangnya Rasulullah SAW itu perang Khandaq ya, perang yang pakai parit itu kan ada salah satu sahabat Nabi itu Jabir radhiyallahu anhu yang itu cuma punya satu ekor kambing, anak kambing lah, yang itu kalau di logika cuma bisa untuk makan 5 orang. Terus Nabi pesan sama Jabir, kau masak itu kambing, lalu buatkan katakanlah rotinya apa nasi segala macam kayak begitu. Tapi pesan Nabi jangan kau buka sebelum aku datang kata Nabi. Dan akhirnya Jabir lakukan itu pesan Nabi itu. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya adalah kalau nanti diambil makanan tadi jangan kau buka tutupnya. Jadi ambil saja ambil. Jadi akhirnya ratusan orang bisa makan dari itu. Itu berkahnya. Karena apa?
karena tadi ya patuh kepada perintah dari Nabi Alaihissalam. Atau juga kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi menyisakan satu kantong makanan, Nabi katakan kalau kamu ambil saja, jangan dilihat ya, jangan dilihat angka-angka apa namanya berapa isinya. Jadi akhirnya diambil terus nggak habis-habis. Sampai akhirnya pada satu titik ya katakanlah penasaran gitu kan. Ini sebenarnya isinya apa? Kok nggak habis-habis gitu kan. Kayak mungkin bahasa kita zaman sekarang orang-orang itu kan kantong Doraemon gitu. Ada aja terus gitu kan. Tapi sebenarnya ketika dilihat dengan logikanya maka akhirnya nggak lama kemudian kantong makanan itu habis. Itulah kebarokahan yang Allah cabut gitu kan. Jadi ada beberapa sisi-sisi dalam kehidupan kita itu Bapak Ibu sekalian yang kita nggak usah dipikirin gitu kan. Biarkan Allah yang mengatur karena toh rezeki itu adalah Allah yang punya urusan kayak begitu salah satunya. Nah, kembali ke tadi konsep tentang tanah tadi Bu sekalian. Maka tanah tadi ya dengan bahasa intermittent fasting atau puasa otophagy tadi itu adalah salah satu kaidah yang paling mudah kalau Anda mau lakukan proses auto detox ya. Jadi termasuk kalau misalkan kalau seandainya nggak melakukan apa tuh namanya 3 days fasting katakanlah misalkan itu ya, dia minum aja tuh apa yang bisa kita lakukan 24 jam, 24-hour fasting. Selama 24 jam nggak makan apa-apa, Anda minum saja, ya Anda minum saja. Terus ada beberapa jenis makanan yang bisa menstimulus apa tuh namanya keadaan autofagi tadi. Salah satunya adalah kopi. Jadi kopi itu bagus memicu autofagi. Ya, kopi, tapi bukan kopi campur susu, bukan kopi campur creamer, kopi pahit, nah gitu. Dan itu buat dibuka datanya ada tuh, ya kopi memicu atau menstimulasi autofagi. Jadi itu bisa Bapak Ibu kerjakan. Ada beberapa sih. Nah kalau saya kalau nggak pakai kopi, nah ini bisa juga kaidah ini. Ya jadi ketika Anda tuh pagi-pagi tuh misalkan atau mungkin lagi memang hari ini tidak ada makan, kalau saya biasanya pakai rimpang-rimpangan, ya entah ada jahe, ada serai gitu kan, yang saya masukkan di situ ada jahe, serai, mungkin apalagi tuh kadang-kadang kencur saya masukkan, kunyit juga saya masukkan. Nah itu juga kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu juga menekan rasa lapar sebenarnya, menekan rasa lapar dan mengurangi sensasi kita pengen makan. Tapi dengan catatan jangan dikasih apa-apa lagi, betul-betul minumnya plain aja, ya plain itu dia menekan rasa lapar itu. Nah, yang menarik ya ketika mereka ini kita konsumsi Bapak Ibu sekalian secara rutin, maka yang terjadi dia memperbaiki sistem tubuh ya karena emang nggak ada yang masuk kan, karena nggak ada yang masuk, karbo nggak masuk, apa nggak masuk, maka otomatis yang terjadi dia mencari apa namanya sumber-sumber energi yang bisa dipakai untuk itunya kita, untuk apa tuh namanya energinya kita, ya. Jadi bahan-bahan tadi itu akhirnya yang mereka lakukan dalam tubuh kita apa? Oh banyak. Jadi saya tuh jujur ya, pernah suatu hari saya diceritakan seorang guru saya, dia sahabat saya juga, dia katakan apa tuh namanya, dia banyak ya, karena pasien itu masya Allah ya dari berbagai tempat dia cerita itu cerita banyak orang-orang yang katanya kata beliau itu dia konsumsi rimpang-rimpang itu ya jahe kunyit apa segala macam itu masya Allah dia bilang banyak sekali yang mengaku mendapatkan tubuh yang jauh lebih fit seperti tadi Pak Sahid tadi sampaikan kayak begitu dengan hanya modal gitu doang karena memang kerja mereka itu bagus sekalian aslinya jauh lebih luas daripada yang sekedar kita ketahuin gitu kan karena memang disitulah letaknya sebenarnya saripati nutrisi kita yang Allah masukkan dalam si rimpang-rimpangan tadi makanya contoh ya sekarang kan tren tuh misalkan bahasa anti-aging katakanlah ya. Anti-aging itu ya slowing down aging lah ya, dia memperlama penuaan meskipun ya pasti mati juga ya. Tapi maksud saya itu dia slowing down aging itu ternyata kalau Anda lihat salah satu dokumenter di TV itu tentang negara-negara yang atau kota-kota yang dia punya usia harapan hidup itu tinggi, salah satunya itu di Okinawa. Baik saya ceritain Okinawa. Okinawa itu ada video dokumenter saya lihat ada ibu-ibu lah nenek-nenek umur 80 tahun 90 tahun dia masih bisa masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Tanpa kacamata 90 tahun masukin nama dia tanpa kacamata dan ternyata Okinawa itu Bu sekalian salah satu yang apa tuh namanya menarik itu adalah
tinggi sekali konsumsi kunyitnya. Kunyit. Jadi mereka sangat dekat dengan kunyit. Teh kunyit, apa kunyit, semua kunyit gitu kan. Bahkan asinan kunyit juga ada. Karena kunyit merupakan salah satu anti aging yang paling bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di situ disebutkan dalam dokumenter itu bahwa mereka sangat tinggi. Jadi kalau ditanya rahasia mereka itu hidup sehat kayak apa? Ternyata mereka banyak sekali atau tingkat konsumsi ubinya, terutama ubi ungu. Nah, ubi ungu kan biasa banyak tuh di mana tuh di Tawangmangu ya, Tawangmangu. Tapi jadiin keripik sama kita kan, jadiin keripik. Padahal ubi ungu itu salah satu apa ya, kalau buat laki buat perempuan juga bagus, buat kita laki-laki juga bagus sebenarnya seratnya ya, prebiotiknya, mungkin apa asam lemak rantai pendeknya, macam-macam lah situ tuh banyak sekali di umbi-umbian tadi gitu. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah sederhana begini Bapak Ibu sekalian ya yang ada di berbagai kota tadi itu sebenarnya mungkin boleh saya sampaikan ya, ada semua di Indonesia, ada semua. Cuman tadi khutuat Khutwatnya luar biasa. Belum lagi kita bicara gula pasir ya, itu Masya Allah. Jadi sering saya sampaikan, Bapak Ibu kalau Anda mau sehat ya, maka pesan saya tiga deh, empat optimalnya atau eh, idealnya. Kalau di list apa saja, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka pertama stoplah makan gula pasir. Ya kalau nggak bisa stop, kurangilah gula pasir. Dalam segala bentuk makanan yang mengandung gula pasir, stop. Itu idealnya. Kenapa gula pasir disuruh stop? Karena itu salah satu, bahkan beberapa ilmuwan juga menyebutkan dia lebih bagus dikategorikan sebagai poison daripada food. Kata mereka begitu. Yang pertama. Jadi kalau mau sehat, stop gula pasir. Nggak tahu nih, di FEB-nya UGM biasa kalau ada camilan buat dosen-dosennya, apa itu camilannya. Padahal kalau dibikin camilan sehat mah banyak ya. Itu ya, yang pertama. Siap ya. Nah, itu yang pertama. Anda mau share. Bagaimana cara latihnya nanti saya jelaskan. Karena itu poison. Bahkan ada seorang ahli di Amerika itu dia bikin penelitian dengan tikus. Tikusnya satu dikasih kokain, satu lagi dikasih gula. Subhanallah, kata dia, tikus yang dikasih gula, adiksinya atau kecanduannya, kata dia 20 kali lipat daripada dikasih kokain. Ngeri kan? Gula pasir. Itu. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua terigu-teriguan. Sekarang yang kita kenal dengan gluten-glutenan. Indonesia adalah negeri non-gluten aslinya, setahu saya. Karena kita nggak banyak kenal dengan gluten yang kayak ada sekarang, terigu-terigu itu. Kita justru malah lebih dekat dengan serat-serat pangan yang sangat baik bagi pencernaan kita, terutama dari sumber umbi-umbian. Ubi jalar, singkong, ubi celembu, apalagi itu, ubi rambat, ubi ungu, itu kan non-gluten semua. Ya, jadi kalau ada orang makan sebulan mungkin singkong rebus, ya itu kan non gluten sebenarnya kan. Kemudian ada orang makan sekarang ya bakwan segala macam dengan terigu, ya sudahlah, terigu plus lagi dengan minyaknya, dengan minyak nabati, terutama minyak sawit tadi, ya sudahlah komplit sudah rusaknya. Itu ya, jadi terigu. Yang ketiga apa? Minyak ya, terutama dari minyak-minyak dari sawit-sawitan itu. Ya, jadi ini itunya idealnya kalau mau. Satu lagi memang biasa saya sampaikan, coba dikurangi makan nasi gitu kan. Wah, nanti kalau nggak makan nasi gimana? Nah, itu dia, kita kan bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau nggak makan nasi gimana? Ya nggak apa-apa, nggak mati kok nggak makan nasi gitu loh. Maka di Jawa itu biasa banyak dikenal sebagai salah satu pangan yang sehat. Misalkan tiwul, tiwul itu masya Allah gitu kan. Saya itu depan rumah saya, berusaha di daerah Bekasi ini, pagi-pagi itu ada ibu-ibu jualan ya bawa gerobak itu kan, bukan gerobak apa, bakul gitu kan. Tiwul, tiwul. Gitu ini ibu anu nih pahlawan saya bilang. Kenapa pahlawan? Dia jual makanan sehat. Dia jualan tiwul, dia jualan apa tuh getuk-getukan itu gitu kan. Terus sampean yang apa ya? Pokoknya semua non gluten lah gitu kan. Dan saya tahu kalau saya ada makan itu tuh yang saya akan banyakin, salah satunya itu adalah kelapanya. Kelapa.
Karena kelapa itu salah satu sumber serat yang sangat baik untuk menguatkan pencernaan kita, memperbaiki BAB kita, katakanlah, dan dia sumber lemak yang sehat sebenarnya kelapa. Gitu. Jadi ada berapa, 1, 2, 3, 4 tadi, itu salah satu, itu kaidah sederhana, saya mungkin sebagian sudah tahu juga, cuma saya remind aja lah gitu kan. Dan yang terakhir ya sebenarnya nasi ya. Jadi kalau Anda tetap pengen makan nasi, nah nasinya Anda kurangi saja mulai sekarang, sama beras-berasan itu dikurangi ya. Kalaupun Anda tetap pengen makan nasi, ya nasinya Anda tambahkan sedikit dengan minyak-minyakan, campurin sama VCO, campur sama zaitun, campur sama biji-bijian gitu kan, atau mungkin campurin rempah-rempah di nasinya supaya nasinya punya serat. Itu dulu paling gampang untuk menjaga ditambah puasa, jadi yang makanan-makanan tinggi gula dan tidak mengandung minyak-minyak gas ini dikurangi gitu kan, nanti tubuh akan recovery sendiri bos sekalian. Semudah itu, percayalah saya. Gitu kan. Apalagi Anda tambahkan dengan, Masya Allah, rimpang-rimpangan tadi. Terus dokter, kan gini kan, lihat bagaimana kadang-kadang matematika kita tuh selalu bekerja gitu kan, dengan sangat spektakuler sampai kadang akhirnya kita tuh, kadang-kadang saya bilang kebablasan gitu loh. Contoh nih, contoh. Setahu saya ya, kalau kita bicara tentang negeri kita rimpang ya, Indonesia ini kan dengan jahe, kunyit, temulawak, kencur segala macam. Belum pernah juga saya ketemu ada orang yang katakanlah keracunan makan jahe, keracunan makan kunyit, kelebihan dosisnya kan nggak ada. Kenapa? Karena kita juga makan dalam jumlah yang tidak banyak, katakanlah kayak begitu. Tapi ada orang ketakutan luar biasa, dan itu ya satu sisi memang dia bisa boleh dikatakan sebagai fitofarmaka, obat, tapi sisi lain dia juga punya peran sebagai makanan gitu loh. Makanya ada postingan saya kemarin yang sebutkan satu makanan dari daerah Makassar namanya Palu Mara, itu kan kunyitnya banyak gitu kan. Kita minum aja airnya, kita nggak tahu berapa gram dia masukkan kunyit, tapi tidak pernah ada cerita keracunan orang makan gitu-gituan. Ini kadang-kadang apa ya, semua dianalogikan dengan bahasa obat-obatan tadi, sehingga akhirnya ya kita juga minum kunyit jahe ya sejempol, 2 jempol, setelunjuk gitu-gitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan kaidah-kaidah kayak begini nih ya, Anda mulai misalkan Anda tidak punya penyakit apapun katakanlah, sering saya sampaikan, setiap hari itu atau mungkin per 2 minggu Anda ubah aja ya. Per 2 minggu boleh atau per 3 hari boleh, ubah tuh yang Anda konsumsi. Hari ini misalkan jahe kunyit, atau besok lagi misalkan serai kencur atau apa gitu kan, Anda campur-campurin aja ya. Coba aja lihat nanti apa yang terjadi. Ditambah tadi dengan kaidah tentang Anda memperbaiki tanah tadi dengan 2 hal tadi. Baik itu dengan puasa atau intermittent fasting, kemudian Anda stop yang nggak sehat-sehat, termasuk makanan-makanan olahan ya. Jadi kalau sudah tubuh kita tuh kita siapkan sekalian atau mungkin kita kondisikan, maka Masya Allah yang terjadi itu ya udah nggak bisa lagi makan yang aneh-aneh ya, nggak bisa ya. Contoh makan bolu-bolu yang gulanya tinggi banget gitu kan, nggak bisa, dia nolak gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau udah fase itu Anda dapatkan sekarang, maka dia akan recovery sendiri ya, atau dia akan perbaiki dirinya sendiri sebenarnya tubuh kita itu. Apalagi ditambahkan dengan bahasa-bahasa tanah yang lain dalam bentuk terjemahan produk-produk yang Allah ciptakan. Contoh, Anda mulai rutin misalkan mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa dok, air kelapa apa dok? Ya muda, mau tua, ya mirip-mirip aja kalau kita buka datanya. Ya kurang lebih lah, ada sedikit perbedaan sih. Asal jangan dibakar aja air kelapanya, atau kelapa tadi jangan dibakar. Itu baik, dia perbaiki itu. Ya, karena air kelapa itu salah satu sumber asam amino yang sangat bagus. Plus lagi kalau Anda tambahkan sumber asam amino yang lain, contohnya kan ketika Anda minum air kelapa, Anda tambahkan air kelapa tadi dengan madu katakanlah secukupnya, maka dia akan menjadi sumber apa namanya, rehidrasi yang sangat baik, detox yang sangat baik ya buat tubuh kita ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya. Apalagi ditambahkan dengan kaidah-kaidah yang lain ya. Contoh mulai Anda rutin berbekam, katakanlah sebulan sekali Anda rutin berbekam. Bekam itu Bapak sekalian. Contoh nih katakan sebagai suatu pengobatan yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bekam itu kerjanya, kalau saya baca dari beberapa penelitian teman-teman saya, seperti mesin cuci darah. Wah, keren kan? Bekam itu. Rutin kan berbekam. Ya. Kalau Anda sudah mulai hidup sehat, rutin kan berbekam.
Apalagi plus juga dengan beberapa kaidah kan seperti kita dianjurkan Nabi SAW untuk berpuasa pada 13, 14, 15. Kemudian ada hadis yang menyebutkan kita dianjurkan untuk berbuka pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Banyak sebenarnya kaidah-kaidah itu yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, yang paling penting di luar pada semua itu adalah yang utama adalah kalau menurut saya sih adalah menjaga emosi. Itu sangat luar biasa efeknya. Ya. Kenapa? Kalau emosi hati kita itu tidak terjaga, sekarang maka yang terjadi satu minuman, katakanlah air putih kita minum itu bisa jadi racun untuk kita. Contoh nih, contoh paling gampang gini. Anda lagi berada di rumah seorang teman, katakanlah ya. Sebuah teman itu ya orang yang banyak duitnya lah, katakanlah begitu kan. Lalu ekspektasi adalah si fulan ini, si orang ini katakanlah misalkan, wah nih kalau datang sana pasti dikasih minuman yang seru-seruan nih gitu kan. Maksudnya yang enak, yang seger, yang apa. Ternyata ketika apa tuh namanya dia duduk situ cuma dikasih air putih doang. Nah, waktu dia minum itu dia ngomel tuh, ngomel. Wah, kayak minuman air putih doang gitu kan. Jadi dia minum air sekaligus dia meminum sampah emosinya dia berupa kekesalan, ketidaksukaan, bahkan sampai mungkin kebencian atau apapun yang masuk sembari dengan air putih segelas tadi itu. Makanya ya kita itu diajarkan sama Rasulullah SAW itu ya untuk hidup itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak sabar ya syukur. Dikasih sama Allah ya syukuri saja. Kalau belum dikasih sabarin aja, udah gitu aja. Sehingga hati itu tenang kata Nabi SAW. Ya, itu justru malah kaidah yang paling baik. Maka zaman dulu kan ada bahasa atau istilah Jawa tuh mangan orang mangan sing penting kumpul gitu ya. Makan nggak makannya kumpul, bahagia aja kita. Orang zaman dulu sehat-sehat aja. Saya kadang-kadang lihat mbak-mbak di Jogja di mana gitu, anteng-anteng aja mereka itu kan hujan, ya hujan-hujanan dia, ya kayak orang kota sekarang hujan sebentar sudah demam. Hujan pun kadang-kadang ditakutin, jangan mandi hujan nanti takut. Wah kalau saya sekarang justru malah anak-anak saya lagi hujan, mandi sama hujan. Bahkan yang luar biasa lagi hujan-hujan itu, ya saya biasa doa tuh, ada kiblat doa, wah sejadi-jadinya tuh doa. Itu salah satu cara menguatkan dan membersihkan. Karena memang hujan sendiri dalam Al-Quran disebutkan itu adalah mensucikan dirimu, kata Allah. Menguatkan atau mengokohkan kakimu. Kemudian Allah sampaikan juga di situ, apa tuh namanya, memberikan kebahagiaan untukmu dan menghilangkan waswas. Itu 4 fungsi hujan yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Keren kan? Sesimpel itu. Jadi yang jadi masalah sebenarnya kita apa? Ya tadi khutuat setan itu kencang banget gitu kan. Apalagi makanan-makanan tradisional Indonesia gitu ya. Saya kira mungkin yang tidak banyak menggunakan bahan-bahan sintetik gitu kan. Terlalu banyak menurut saya. Penganan-penganan sehat. Saya itu sering ke pasar mana ya? Pasar yang di dekat, lupa saya namanya itu, di Jogja itu pagi-pagi kadang-kadang beli tuh eh, apa ya, jajanan-jajanan sehat di sana gitu kan. Ya bakwan sih gorengan tetap ada ya karena itu menjadi kebahagiaan bagi sebagian orang, tapi saya lebih senang beberapa jajanan tradisional tadi tuh nggak membebani badan juga kalau kita makan. Makanya kalau sudah ngerti kaidah-kaidah kayak begini bagus sekarang, maka pagi-pagi itu kita bisa lakukan cara-cara untuk apa ya, menguatkan tubuh kita. Contoh, kalau kita bicara siklus tubuh kita ini atau biological clock-nya kita itu kan sebenarnya ketika matahari terbenam ya di sore hari, itu kan sudah mulai tuh sistem sudah mulai berubah dari simpatik ke parasimpatik. Contohnya kayak begitu. Kemudian malam itu growth hormone sudah mulai cukup banyak diproduksi oleh tubuh kita dari mulai jam-jam 9 10 sampai ke tengah malam dan seterusnya sampai menjelang ke subuh hari. Growth hormone ini Bu, salah satu hormon yang memang fungsinya sangat spektakuler ya. Sehingga dia bisa restoring, repairing, dia bisa detoxing segala macam. Itu fungsinya si growth hormone atau hormon pertumbuhan. Dan dia semakin pagi kan semakin turun ya menjelang matahari terbit. Itu sebabnya kalau saya diberi pilihan katakanlah sebulan mungkin aliran lah gitu kan, aliran sarapan atau tidak, saya lebih memilih untuk aliran tidak sarapan. Kenapa? Masih ada proses detox yang terjadi di pagi hari itu. Ya, sekarang kalau Anda pagi-pagi atau ada seorang yang pagi-pagi itu makan karbohidrat berlebihan, nasinya berlebihan, tepung berlebihan, gula pasir berlebihan, wajar ketika dia mau kerja dia ngantuk. Ya kenapa? Tubuh minta waktu untuk
memetabolisme itu, mencerna itu, menyerap itu, dan itu semua menjadi beban yang sangat berat buat tubuh ketika pagi hari dibebani dengan begitu banyak makanan-makanan yang menjadi sumber gula-gula olahan, katakanlah kayak begitu. Ya, jadi makanya saya sampaikan. Berarti kalau pagi-pagi kalau tetap pengen makan, sarannya dokter apa? Saya nggak tahu kalau di Jogja sarapan paginya apa. Kalau soto misalkan, Anda nggak usah pakai nasi sotonya, misalkan gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau makan soto di Jogja itu biasanya istri saya sudah tahu tuh, biasanya nggak pakai nasi, pakai apa isinya? Masa kuah doang? Nggak juga kuah doang isinya. Tapi ada juga lah, misalkan ayamnya ya ayam kampung gitu kan. Kemudian apa ada togenya segala macem gitu. Terus kadang-kadang saya kasih apa tuh namanya pergedel ya, seperti itulah, atau mungkin saya tambahkan tempe-tempe segala macam sehingga eh, apa penuh dengan serat katakanlah ya si sotonya tadi. Atau kalau tetap pengen makan nasi, nasinya dikurangin. Dan yang paling bukan paling ideal sih ya, salah satu yang saya biasa sampaikan itu kalau tetap makan pagi misalkan ya Anda itu aja banyakin protein aja, misalkan telur atau daging tambah sedikit serat, mungkin sayur-sayuran gitu ya, sehingga tubuh itu tidak terbebani dengan lonjakan gula yang tinggi di pagi hari ketika kita sebenarnya masuk masih masuk pada fase detox di pagi hari tadi. Simpel kan sebenarnya kan? Jadi kalau sudah ngerti kaidah-kaidah seperti itu, ya apalagi ya kita bisa aplikasikan di mana saja gitu kan? Aplikasikan di mana saja sehingga nggak usah kita terjebak dan kita mulai membiasakan. Membiasakan yang paling penting itu kebiasaan tadi. Maka kalau Anda tanya ke saya misalkan apakah saya nyampah juga? Ya kadang-kadang nyampah juga. Cuman saya emang batasin apa yang saya masukkan katakanlah yang nggak sehat itu misalkan ya juga manusia ya itu paling 20% saja ya. Yang apa tuh saya contoh mungkin dari pagi nih, saya tadi pagi-pagi ketika itu saya kemarin beli rambutan hampir 3 ikat mungkin rambutan itu saya makan. Ya, kayak begitulah. Jadi kita membiasakan banyak serat masuk ya, kemudian banyak pangan-pangan sehat yang masuk sehingga tubuh kita itu bekerja dengan sendiri. Tambah lagi dengan kalau nanti bisa mulai rutin, katakanlah berpuasa atau mungkin berbekam atau mungkin berinteraksi dengan alam dalam bentuk mungkin Anda forest bathing ya, mungkin apa berjemur di hutan atau di matahari atau mungkin eh, apa tuh namanya earthing atau mungkin bahasa kita tuh nyeker gitu kan. Itu salah satu kaidah-kaidah atau beberapa kaidah yang sangat mudah kita kerjakan. Ya, jadi apa ya? Yang jadi masalah itu memang tadi ya. Kita terlalu menganggap kadang-kadang satu sisi kalau mau sehat itu ribet, bahkan susah dan bahkan mahal gitu. Padahal tidak seperti itu kaidahnya. Asal mau sedikit disiplin sebentar saja, maka tubuh akan apa ya, merecovery dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ya dengan sudah begitu banyak perangkat-perangkat yang Allah berikan dalam tubuh kita tadi ya. Contoh nih, misalkan berjemur saja. Kalau Anda baca berjemur itu, berjemur merupakan salah satu cara untuk menstimulate atau menstimulus autofagi dalam tubuh kita. Berjemur loh. Kemudian kalau autofagi tadi kan dengan berpuasa tuh ada tuh ya. Termasuk juga beberapa bahan-bahan yang tadi saya jelaskan juga. Jadi banyak yang bisa kita lakukan ya. Yang paling penting tuh adalah tadi kebiasaan yang terbangun dalam diri kita sehingga apa namanya apa ya hari-hari kita tuh lebih banyak kebiasaan sehatnya daripada tidaknya ya seperti itu. Jadi ketika nanti Anda memakan atau mau makan sesuatu ya sudah mulai mikir kalau mungkin bahasa Quran tuh falian zuril insanu ila to'ami, maka perhatikanlah apa yang kalian makan kata Allah ya supaya apa. Kalau kita lihat, nah nih terakhir mungkin sebelum kita masuk tanya jawab dulu sekalian. Kan kata Allah dalam surah Al-Baqarah gini, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban kata Allah. Makalah yang ada di atas bumi ini makanan yang halal lagi baik kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Terus itu ayat itu terusannya adalah bahwa setan itu kata Allah mengajak kalian pada perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam kaidah Quran ada namanya munasabah. Munasabah itu kaitan ayat ke ayat. Maka dalam surat Al-Baqarah tadi itu ketika bicara tentang ayat yang Allah jelaskan makanlah yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah-langkah setan kata Allah karena setan itu mengajak pada perbuatan keji dan mungkar.
maka urutannya tadi itu menjadi sebuah kaidah yang sangat jelas buat kita bahwa urusan makanan ini tidak lepas juga dari tipu daya setan dan iblis untuk membuat orang dengan makanan yang buruk, ya, yang tidak halal dan yang tidak baik menjadi orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang apa itu namanya dibisikkan oleh iblis setan, itu perbuatan keji kata Allah dalam Al-Quran tadi. Itu munasabahnya begitu. Jadi urusan makanan ini bukan urusan sederhana, ya. Karena memang rusaknya peradaban sekarang ini dalam konteks makanan juga tidak lepas dari begitu banyaknya toxic food, gitu kan, ya, atau makanan-makanan beracun tanda kutip dan makanan-makanan tidak sehat lainnya yang beredar luar biasa banyak. Karena sekarang umur 20 tahun sudah stroke, umur 30 tahun sudah diabetes. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya harusnya tidak terjadi pada usia-usia yang kalau mereka jaga makanan mereka. Maka saya ngebayangin ya dengan berlimpahnya makanan-makanan tidak sehat di sekarang dengan adanya mungkin gerai-gerai makanan, ya, warung-warung yang menjual makanan-makanan penuh dengan gula. Saya nggak tahu apa nasib kesehatan negeri kita ini atau generasi sekarang ini 20-30 tahun mendatang, ya. Sekarang Saudi saja yang kita tahu mereka tidak pernah lepas dari minuman soda yang gulanya tinggi. Itu kalau Anda lihat data-datanya tuh, aduh, sedih banget ya. Penyakit-penyakit degeneratif pada usia-usia 20-30 tahun sudah berlimpah ruah di sana. Ya. Ngeri kalau kita apa tuh namanya tidak waspada. Dan paling gampang ya kita sebagai, mungkin ada yang sebagai orang tua atau di sini atau mahasiswa, atau Anda punya kapasitas dan punya apa ya, kekuasaan ya sebagai mungkin organisatoris, pemimpin atau apa, ciptakan lingkungan sehat paling gampang, ya. Ciptakan lingkungan yang sehat untuk menjaga generasi ini, paling tidak ikhtiar kita memenuhi hajat umat atau memenuhi hajat orang lain ya untuk hidup sehat, ya. Mungkin entah Anda bikin kafe yang sehat gitu kan, atau mungkin bikin minuman yang sehat untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi. Saya kira mungkin itu, sekalian 1 jam sudah berlalu, Masya Allah.